Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Mazlindi Saiklima dengan NIM 2432011021. Di sini aku akan menjelaskan tentang bagaimana tanggapan aku tentang penangkapan Presiden Venezuela oleh pemerintah Amerika Serikat. Nah, yang termasuk ke dalam mata kuliah Hukum Internasional yang diampu oleh Miss Eriska Ginalita Dwi Putri, SHMH. Sebelum kita masuk ke kronologi dan analisis hukumnya, ada baiknya kita posisikan dulu mengapa kasus penangkapan Nicolas Maduro oleh pasukan khusus Amerika Serikat pada tanggal 3 Januari 2026 ini krusial untuk dibahas dari perspektif hukum internasional. Ini bukan sekedar konflik bilateral atau drama geopolitik biasa, melainkan ujian konkret terhadap 3 pilar fundamental tantangan internasional pasca Perang Dunia Kedua. Pertama, prinsip non-use of force yang diukuhkan Piagam PBB Pasal 2 Ayat 4 sebagai jus cogens. Kedua, kedaulatan negara yang menjadi dasar konstitusi sistem Westphalia 1648 hingga keanggotaan PBB universal. Dan ketiga, head of state immunity yang selama ini jadi tameng hukum bagi kepala negara bahkan dalam kasus kontroversial seperti ICC warrant terhadap Putin tahun 2023. Ketika superpower seperti Amerika Serikat melakukan operasi militer langsung ke ibu kota negara berdaulat untuk menangkap kepala negaranya, bukan melalui saluran diplomatik atau ekstradisi treaty, maka presiden ini menggugat legitimasi sistem hukum internasional secara keseluruhan. Bagi kita di Indonesia yang mengusung politik bebas aktif dan sering menghadapi gray zone di Natuna, kasus ini relevan karena menyangkut konsekuensi langsung bagi state practice jika logika self-defense extrateritorial terhadap narkotrade diterima begitu saja, maka klaim serupa bisa muncul terhadap aktivitas nelayan Natuna atau kapal Cina di ZEE kita. Analisis kita akan sistematis kronologi fakta, kerangka hukum yang dilanggar, argumentasi pembelaan Amerika Serikat, respon Indonesia dan global, hingga implikasi doktrinal untuk negara berkembang. Pada tanggal 3 Januari 2026 jam 2 pagi, helikopter Black Hawk mendarat di atap Istana Maduro. EMP mematikan radar, Delta masuk, jebol panic room, Maduro pegang AK-47 tapi surrender. Dibawa ke New York, diborgol ke pengadilan. Kenapa Maduro dituduh? Karena narkoba, teroris, korupsi, ekonomi Venezuela hancur, 1,7 juta % inflasi, 77 juta pengungsi. Pemilu 2024 curang di oposisi. Amerika Serikat memberikan bounty $50 juta. Trump bilang enough is enough. Pada 3 Januari 2022 pukul 2 waktu Caracas, 6 helikopter Black Hawk UH-60 dari kapal induk USS Iwo Jima mendarat senyap di atap Istana Miraflores. Drone MQ-9 Reaper lepaskan pulsa EMP (Electromagnetic Pulse)
yang mematikan 92% radar dan komunikasi militer Venezuela. 75 operator Delta Force plus 40 CIA paramiliter masuk lewat terowongan rahasia bawah tanah. Di ruang komando bawah tanah, Nicolas Maduro sedang mengadakan rapat darurat bersama Jenderal Vladimir Padrino Lopez, Menteri Pertahanan setianya. Mereka lari ke panic room baja setebal 30 cm. Force pakai thermal breaker, senjata panas ekstrim, jebol pintu dalam 2 jam 15 menit. Maduro sempat angkat AK-47 perak hadiah Putin, tapi surrender setelah Megafox teriak dalam Spanyol, "Rindete o muere," pukul 4.45. Maduro dan istrinya Celia Flores diborgol plastik, dipakaikan goggles hitam, dievakuasi MH-47 Chinook ke USS Iwo Jima, dilepas pantai La Guaira. 0 korban Amerika Serikat dan 43 tewas pihak Venezuela. Pada tanggal 5 Januari, sidang pertama di Pengadilan Federal Sydney SDNY, New York, Maduro hadapi 7 dakwaan RICO, racketeer influence, dan corrupt organization, narkoba via FARC, terorisme via kartel Tren de Aragua, korupsi PDVSA, hukuman potensial seumur hidup di Supermax ADX Florence. Venezuela langsung chaos, militer pecah, Jenderal Padrino lari ke Kuba, Juan Guaido disumpah ulang interim presiden, demo meledak 23 kota, 178 tewas menurut Human Rights Watch. Sebenarnya ini bukan kejadian tiba-tiba hubungan Amerika Serikat dan Venezuela. Selama 215 tahun, awalnya manis dan akhirnya berdarah-darah. Pada tahun 1811, Venezuela pertama merdeka dari Spanyol di Amerika Latin. Simon Bolivar, liberator, dilatih militer di Philadelphia, Amerika Serikat. Pada tahun 1823, Monroe Doctrine, Amerika Serikat mengklaim Panglima Tunggal Amerika Latin menjanjikan melindungi Venezuela dari Eropa. Pada tahun 1902 sampai 1903, Venezuela krisis. Teddy Roosevelt kirim 4 kapal perang ke Caracas, paksa diktator Cipriano Castro bayar utang sebesar 9 juta US dollar ke Inggris dan Jerman. Venezuela patuh, Amerika Serikat diam-diam ambil konsesi Canal Zone Panama. Presiden intervensi bersenjata pertama. Pada tahun 1920 sampai 1976, era minyak, Standard Oil, Creole Petroleum, dikuasai oleh 84% sumur Maracaibo. Venezuela pemasok Amerika Serikat nomor 1, yaitu 1,58 juta barel per hari pada tahun 1970. PDVSA nasionalisasi 1976 tanpa kompensasi penuh sejumlah 2,3 miliar US dollar. Hubungan antara Amerika Serikat dan Venezuela mulai mendingin. Lalu pada tahun 1980-an, Reagan puji Venezuela yaitu demokrasi showcase Latin. Pada tahun 1998, Chavez ubah total Bolivarian Revolution, nasionalisasi ExxonMobil sekitar 1,6 miliar billion. Correct me if I'm wrong, USD, gugatan dan anti-US. Lalu pada tahun 2002, kudeta gagal. Amerika Serikat dicurigai mendukung kudeta tersebut. Lalu pada tahun 2015, Obama label threat to security.
Lalu Trump pada tahun 19 ada 400 bersaksi di Guaido. Lalu Trump kedua pada tahun 2005 blokade total bounty sejumlah 50 juta US dollar. Isu terakhir adalah tren de Aragua, kartel bunuh 156 warga Amerika Serikat, termasuk FBI. Venezuela tukar minyak dengan 25.000 dokter Kuba plus 24 jet Su-30 Rusia. Pola Amerika Serikat minyak murah sama dengan toleransi, anti-hegemoni sama dengan invasi. Sebetulnya inti dari permasalahan ini adalah Amerika Serikat melanggar 5 prinsip hukum internasional. Yang pertama ada Piagam PBB pasal 2 ayat 4 Jus Cogen nomor 1 adalah larangan memakai kekerasan terhadap integritas teritorial. F-35 bom radar plus Delta Force raid istana sama dengan agresi bersenjata. ICG Corfu Channel 1949 bilang bahkan kapal transit Innocence aja violation. Lalu yang kedua adalah kedaulatan pasal 2 ayat 1 Venezuela anggota PBB sejak 1945, negara berdaulat universal. Yang ketiga ada Head of State Immunity Vienna Convention 1961 Art 39 plus ICG Arrest Warrant Kongo v Belgia 2002 Presiden sitting dilindungi meski tuduhan HAM. ICC surat perintah Putin 2023 saja butuh proses bertahun-tahun. Profesor Saira Mohammed Berkeley raid ini kembalikan hukum internasional ke abad ke-8. Lalu yang keempat ada Non-Intervention UNGA Resolution 2625 tahun 1970 Amerika Serikat course urusan dalam negeri Venezuela. Lalu yang terakhir ada ekstradisi Treaty Amerika Serikat Venezuela tahun 1922 harus via diplomatik bukan Delta Force. Presiden Noriega 1989 Panama Invasion dikutuk OAS unanimous. Sebenarnya Amerika Serikat benar karena Maduro diktator brutal, 312.000 tahanan politik, blokade COVAX bunuh 47.000 anak, ekonomi dihancurkan, sekitar 25% rakyatnya jadi pengungsi, akuntabilitas harus ditegakkan. Tapi cara Amerika salah total. Raid militer ke ibu kota berdaulat sama dengan mundurkan peradaban 80 tahun ke Monroe Doctrine barbar. Piagam PBB yang Amerika Serikat tulis 1945 kini mereka injak. Double standard hegemoni telanjang. Di sisi lain, posisi Indonesia harus tegas. Yang pertama, mendukung kedaulatan Venezuela karena kita pernah terkena intervensi pahit konfrontasi Malaysia tahun 1968 dan Timur Timur 1975. Yang kedua adalah kritik Maduro korupsi via PBB, channel formal, bukan blog. Lalu yang ketiga adalah waspada Natuna. Cina bisa tiru self-defense logik atas fisherman kita. Sebetulnya Menlu Retno Marsudi pada tanggal 10 Januari pernah berbicara yaitu tolak segala kekerasan, dukung dialog ASEAN Way. Sebab bebas aktif ala Soekarno. BKSAP DPR soroti Head of State Immunity. Indonesia harus vokal di Global South, reform, veto, decay PBB, kuatkan ICC. Lalu kesimpulannya adalah Maduro harus diadili atas kejahatannya, benar. Tapi cara Delta Force raid ibu kota berdaulat salah besar. Ini alarm merah tanpa hukum internasional yang ditegakkan
dunia balik ke Mike is Right, yang kuat menang. Indonesia punya peran besar menjadi tameng hukum internasional lawan giant Amerika Serikat, China, Rusia. Kita pernah menjadi host G20 Bali 2022 dorong non-blok. Sekarang waktunya pimpin Global South Reform PBB. Penangkapan Maduro dengan cara ini, meski memenuhi rasa keadilan bagi sebagian orang, akan meninggalkan luka yang lebih dalam dan dunia yang berbahaya untuk kita semua. Kejahatan seorang pemimpin tidak boleh dibalas dengan kehancuran prinsip-prinsip yang menopang perdamaian global. Akuntabilitas harus ditegakkan, tetapi melalui jalur hukum, bukan melalui. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.